Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unda, saya dari Kabupaten Lebak, dari MTS Al-Falah. Kali ini saya akan pelajari tentang pelajaran fikih di kelas 7 tentang bab Toharoh. Nah, apa itu Toharoh? Pengertian Toharoh yaitu secara bahasa toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tohuro yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah toharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Nah, macam-macam bersuci atau toharoh, secara umum para ahli fikih membagi toharoh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa kotoran yang berupa dan maksiat seperti syirik. Alat-alat bersuci. Yang pertama air. Air suci dan mensucikan, istilah fikih menyebutnya tohir mutohir. Atau disebut air ini disebut juga dengan air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Nah, air suci mensucikan ini atau tohir mutohir ini ada 7. Ada air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Yang kedua, air suci dan tidak menyucikan merupakan air atau zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, dan sebagainya. Yang kedua, air musta'mal yaitu air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Selanjutnya, air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Ada lagi air mutanajis, air yang terkena najis. Ada lagi air musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari, seperti air yang dipanaskan. Yang kedua, debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Yang ketiga, batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Apa itu istinja? Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najisnya sampai kering, sebab akan sulit untuk dibersihkan. Yang C-nya hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan wudhu atau tayamum. Hukum wajib bersuci, seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mafdhoh yaitu bersuci. Oleh karena itu bersuci menjadi wajib.
Sebab-sebab hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu dari dubur. Kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempatnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang kedua, hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab seseorang mempunyai hadas besar, yang pertama berhubungan suami istri, keluar air mani baik disengaja maupun tidak disengaja atau melalui mimpi ataupun yang lain. Yang ketiga meninggal dunia, yang keempat datang bulan atau haid dan nifas. Rukun wajib mandi, yang pertama niat, yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, yang ketiganya menghilangkan najis kalau ada di badan. Sunnah mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, berturut-turut tidak berselang waktu. Terus larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama sholat, tawaf, memegang mushaf dan membaca Al-Quran, i'tikaf. Khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri, dan puasa. Terakhir sujud tilawah. Terus najis. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Yang termasuk najis, yang pertama tinja, kedua mazi, yang ketiga madi, yang keempat darah binatang, kelima muntah, keenam air kencing, ketujuh madi, kedelapan darah binatang, 9 bangkai binatang, yang 10 binatang, macam-macam najis. Najis terbagi 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu merupakan najis yang tergolong ringan, seperti air kencing bayi. Cara menyucikannya cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah merupakan najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman yang memabukkan. Najis mutawassithah dibagi ke dalam 2 bagian, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat wujudnya. Yang ketiga najis mughaladah. Najis mughaladah merupakan najis yang tergolong berat, yaitu najis dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu yang ketujuh itu dicampur dengan tanah. Selanjutnya yaitu wudu. Secara bahasa, wudu berasal dari kata tawaddo'a yatawadda'u, yang artinya wudu itu bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Syarat sah wudu, yang pertama Islam, kedua mumayyiz atau tamyiz, yang ketiga menggunakan air yang suci dan menyucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Ada lagi rukun wudu. Rukun wudu itu adalah bagian dari wudu yang menjadi tiang penyangga utama. Rukunnya ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib.
Nah, mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Selanjutnya tayamum. Secara bahasa, tayamum memiliki makna al-qasdu, artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan menurut istilah tayamum itu adalah menyapukan tanah atau debu yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan, yang ketiga tidak menemukan air. Syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, ada halangan sehingga boleh tayamum, misalkan seperti sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang kelima, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib atau berurutan. Sunnah tayamum. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel tipis. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri. Yang keempat, membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah wudhu. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum sama persis dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air. Yang ketiganya murtad atau keluar dari agama.